Jadi orang tuaku dari aku kecil selalu bilang aku keturunan Belanda. Nah, tapi selama aku tanya bukti minimal foto aja, foto dari keturunan yang Belanda itu tidak pernah ada. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast kami di Talk About. Nah, jadi hari ini kita kedatangan orang yang spesial kan ya? Iya benar. Today is a day, yang dimana kami kedatangan orang yang jauh dari luar negeri sana, rela jauh-jauh datang kemari demi bergabung sama kami podcast di sini. Tapi bentar ya, Bi, aku potong juga. Aku ini kayak excited juga gitu karena kan kita pasti semua main TikTok dong. Pasti dong. Ini kukira, siapa gitu kan? Haaland. Aku baru tahu kalau Haaland tuh pernah pesantren. Oh iya, aku juga baru ini sih. Serius, Cok. Itu aku juga gila. Rupanya di Medan gitu. Dan kita hari ini kedatangan tamu spesial kita gitu kan. Guest star kita ya. Guest star kita yaitu Erling Haaland. Erling Haaland. Halo semua, gua Jidan dan gua ini tinggal di Medan, bukan di Tegalrejo ataupun di daerah Banyuwangi. Banyak yang ngira gua anak pesantren juga. Gua juga bukan anak pesantren. Gua sekolah di Medan. Dan kalau misalnya kalian sering nonton TikTok pasti sering lihat tahu lah. Gua pakai peci tuh ya. Ya udah Iya, tahu lah ya. pasti tahu. Udah tahu lah. Jadi waktu itu tuh lagi Hari Jumat ya, dan aku juga lagi mau prepare sholat Jumat. Jadi ya pakai peci dan pakai baju koko juga gitu. Jadi buat yang lain kali buat konten jangan menggiring opini ya gitu. Kan orang jadi salah asumsi kan. Mungkin niatnya untuk bercanda. Karena gini loh, menurut aku itu bakal jadi tanggungan berat buat Jidan karena kan udah diklaim sebagai anak pesantren kan. Tanggungan berat loh ditanggung. Banyak juga komentarnya lucu gitu. Aku suka baca komentarnya. Ibaratnya kayak siang di musola, malam main bola. Iya. Bagus. Pagi baca Quran, siang malam nyetak gol. Iya. Malam cedera. Aduh. Janganlah. Jadi Jidan gimana nih? Sekarang kegiatan apa nih? Untuk kegiatan sehari-hari itu aku streaming di YouTube, main game Grand Theft Auto San Andreas multiplayer di salah satu komunitas yang namanya tuh Jogja Gamers. Jadi komunitasnya nggak terlalu besar, tapi aku aktifnya di situ dan penonton aku banyak dari situ juga sih. Jadi sekarang apanya? Streaming ya. Streamer ya. Streamer Di YouTube itu ya? di YouTube. Jadi selain main game itu ada lagi nggak kegiatan lain di luar? Kegiatan untuk saat ini nggak ada, cuman saat ini tuh ada rencana buat rakit PC aja sih. Memang mau seriusin di stream. Mau ya? seriusin di stream. Karena merasa bidangnya di game. Bidangnya di game di stream. Bagus sih. Jadi juga sebagai disclaimer dari awal juga perlu teman-teman tahu kira-kira biografi Jidan nih biar lebih jelas gitu kan. Lahirnya di mana dan usianya sekarang berapa? Iya benar. Oh ya, kalau aku itu ya lahir itu di Medan. Besar di Medan, sekolah di Medan, umur sekarang 17 tahun, ntar bulan Desember aku ulang tahun naik 18 tahun ya. Dan kalau misalnya kalian sering lihat gua ngomong gua gitu, ngomong gua itu karena aku tuh terbiasa di YouTube interaksi sama orang Audience, ya? di Jawa mungkin yang kebiasaan di luar ngomong Sumatera Jawa ya. gitu ya. Lama-lama aku kalau misalnya lagi Kebiasaan. tek kamera gini lebih sering ngomong gua. Tapi kalau misalnya sama teman-teman, sama tongkrongan itu enggak, ngomongnya tetap aku. Atau kalau orang Medan tuh sering menyebut diri ya awak. Bener itu. Jadi ya udah jelas disclaimer, bukan orang Tegalrejo. Bukan Ini Tegalrejo. pure dari Medan, lahirnya di Medan. Iya. Lebih rincinya tinggal di Pancing kalau kalian tahu ya, orang Medan. Saking itu orang-orang ngira aku orang Tegalrejo, aku post story lagi di main-main di Kisaran, di Medan aja. Itu orang banyak kira, loh kok main-main di Medan bang? Gitu. Padahal orang Medan gitu. Ini kan lagi tanding banget ya. Lawan Chelsea. Bukan dong. Ngapain tanding Chelsea di Kisaran? Pada bingung ya kan? Ya pada bingung. Semalam abang main bola. Iya. Sekarang kok ada di Indonesia gitu. Udah main-main kemari jauh banget gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin kira, wah ini ngapain nih kan? Bukannya ini orang Tegalrejo, ngapain ke Sumatera gitu? Memang gue tinggal di Sumatera. Jadi kalau kita coba tahu throwback ke belakang itu kira-kira Jidan viralnya karena apa gitu? Aku tuh viral tuh awal tuh gara-gara temanku ngepost videoku di TikTok ya. Dia tuh ngepost video aku lagi main catur dan ada juga lagi aku pakai peci ngomong assalamualaikum ya. Jadi Sesimpel itu dan
itu viralnya banyak yang menyamakan aku dengan memiripkan aku dengan Erling Haaland, salah satu pemain bola asal Norwegia ya. Dan di situ kalau bisa dibilang saat viral itu senang iya, karena siapa yang nggak senang viral ya. Kalau masalah bangga, kalau bangga aku katakan tidak. Kenapa tidak? Karena viralnya bukan karena karya yang kita buat gitu. Kayak misalnya kita membuat karya kayak kita ambil contoh Goso Jojau yang kemarin tuh Salam dari Binjai tuh ya. Bang Paris tuh dia terkenal gara-gara karya dia mukuli pohon pisang. Kalau aku kan viralnya karena dimirip-miripin dan out of context dari kontennya itu kan. Jadi rasa bangga enggak sih? Senang iya. Awalnya tuh pas viral tuh ini enggak ada kayak perasaan lain enggak selain kayak senang gitu ada enggak? Selain senang apa ya? Ada juga kayak perasaan kurang enak sama beberapa orang yang DM Instagram kayak, "Bang, lu nonton bola nggak malam ini?" Atau "Bang, lu gak main besok lu." Misal gue post nih, gue lagi main game kan, gue post nih, "Ayo kita lagi post main game tuh." Terus orang tuh balas, "Lu ngapain main game? Kan nanti malam tanding." Itu kadang itu meresahkan juga. Saking excitednya saking excitednya kadang sampai out of topic gitu. Nanti kadang ada juga yang ngechat, "Bang, Dortmund Jupe berapa Bang Limpola?" gitu. Rupanya ngajak main judi. Bukan, Cok. Nanya ini, Cok. Nanya tebak skor dia. Tebak skor pernah ada yang nanya juga, gue jawab salah-salah. Bener. Ada yang bener juga sekali aja tapi itu sekali aja sampai gue post KSG lagi sebenarnya gue kurang tertarik ke sepak bola ya. Itu aku baru tahu juga sih. Pada event-event tertentu aja itu aku suka sepak bola kayak misal Piala Dunia itu pasti semua nonton itu ya. Kayak UCL juga tertarik tapi bagian semifinal sama finalnya aja di bagian hot eventnya itu. Jadi matchnya aja lah. Jadi kalau bisa dibilang orang Jidan ini seorang bukan penggiat tapi penikmat ya. Karena kan kok penggiat ya sampai didalami, sampai ditelusuri liku-liku asal-usulnya gimana kan. Karena aku juga pribadi ya nggak tahu kali bola sih. Mungkin kalau kayak Rifki Fajar mungkin lebih tahu. Ya makanya tadi aku kan kayak kalian bilang, ini mau tag nih sama Haaland kan. Buru-buru aku pakai baju bola aja. Oh iya. Rupanya dia suka catur. Tadi aku kira mau kemari siang abis tag mau main futsal. Rupanya mau samai kostum ya. Cuma nanti kalau aku main futsal bawa dia udah otomatis lawannya pulang. Iya sih. Haaland gengnya. Taruh set gol. Diduduknya aja udah. Nah kalau komen masalah yang ada kan satu media yang bilang aku lebih suka catur daripada bola ya. Sebenarnya itu aku main catur gara-gara waktu itu bertepatan lagi ada Dewa Kipas panas-panasnya Dewa Kipas sama Irene itu ya. Makanya kami pada main catur gitu. Pada main catur, pada main catur kan. itu. Jadi hobinya tetap nge-game aja. Hobi tetap nge-game. Siang catur malam main bola. Itu ya. Bola lagi. Jadi kalau kita juga telusuri ya, ini kan Jidan ini kan kalau kita lihat dah dari keluarga kan nggak ada tuh yang kulitnya putih. Nggak ada. Literally Jidan sendiri nih ya. Itu pas pertama kali mungkin bisa kelas 5 SD gitu kayak kan itu kan pertama-tama bisa berpikir tuh kan. Mulai berpikir mulai sadar kenapa aku beda gitu. Oke, ini aku mau jujur ya satuan. Mungkin ini orang tuaku gak setuju sama statement aku yang ini, tapi aku rasa ini masuk akal. Jadi orang tuaku dari aku kecil selalu bilang aku keturunan Belanda. Nah, tapi selama aku tanya bukti minimal foto dari keturunan yang Belanda itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada foto. Tapi papa, nenek itu bilang aku ada keturunan Belanda. Sementara kalau memang benar aku keturunan Belanda, minimal ada bukti foto atau setidaknya adik aku 3 bersaudara. Nah, adikku 2 ini pasti ada minimal rambut pirang atau kulit putih. Nah, udah itu selain itu yang membuat aku berpikir kalau aku ini bukan keturunan, ada masalah di bagian bola mataku, bagian mata yang mana tuh cacat ya, gak bisa lihat objek di jauh seperti rabun. Dan selain itu di kondisi fisik juga nggak bagus. Kayak misal di kulit, selain ini warna kulit yang beda, ini juga gampang merah. Kalau kena matahari ini bisa mateng ya, merah, dan perih. Dan sensitif lah. Kulit sensitif terhadap matahari dan harus pakai sunblock lah untuk biar counter meminimalisir itulah. Dari situ aja aku udah bisa berpikir. Itu aku mulai berpikir itu setelah betul ada yang cuman itu sekitar SMP aku udah mulai berpikir gitu ya. Kenapa aku beda? Dan kenapa aku beda? Kalau memang aku turunan pasti adikku salah satu ada pertinggalan. Setelah itu mungkin dipikir-pikir orang tuaku menyebutkan aku itu mirip aku tuh keturunan orang Belanda agar aku tidak minder dan merasa tidak beda.
Jadi kalau misalnya ada orang nanya aku keturunan gitu, jadi aku juga merasa beda, nggak merasa punya penyakit gitu. Benar sih. Secara jujur setelah aku berpikir-pikir, mungkin aku albino. Ya. Itu sih. Itu pertama kali menyadari bahwasannya Jidan albino ada nggak berkecil hati gitu kayak kenapa aku gini gitu? Berkecil hati pasti ada. Berkecil hati pasti ada. Kenapa beda ya? Iya. Beda dari yang lain gitu. Bahkan mungkin di sekitaran tempat tinggalku radius 10 kilo mungkin. Cuma aku yang beda gitu. Iya. Gitu sih. Pasti ada sih rasa kecil hati. Mungkin pas lagi jalan kemana gitu, lagi jalan-jalan wisata ada aja yang negor-negor, woi albino, boleh gitu ada rasa, tapi kuusahakan untuk tidak merespon itu, tidak menggubris. Tapi kalau misalnya positif seperti, weh abang bule ya, itu pasti aku respon. Misalnya didatengin baik-baikan, bule, pasti aku bilang bukan, salah. Kalau misalnya dia ngobrol, tapi kalau misalnya diteriakin dari jauh. Sekarang juga sering digituin sih, kayak misalnya lagi jalan nih mau kemana aja, ke minimarket, ke kedai, kemanapun itu ada aja tuh yang dari jauh triknya, woi halan gitu. Tapi nadanya beda. Ngajak gelut ya. Nadanya kayak orang ngajak berantem gitu. Aku ya males gitu ngeresponnya. Itu mungkin kalau misalnya didatengin Bang Halan ya, itu pasti ku respon. Minimal kayak salaman, minimal salam ya. Ngobrol kecil. Gak mungkin juga gak ku respon kan. Iya benar. Soalnya kan gak mungkin kan langsung jumpa salaman tanding bola yuk, kan gak mungkin. Karena nantang dah. Mungkin kalau aku ini ya nggak tahu kalau dia bakal kemari. Mungkin kalau nggak kenal ketika aku jumpa dia di Medan gitu kan. Mungkin aku minta tanda tangan. Ya. Bang. Sini ya, di baju ya. Di sini lah. Habis itu ditaruh kaca, dibingkai kaca bajunya ya. Dijual terus bawa senggol dong gitu kan. Dijual terus bajunya. Iya, dijual habis itu. Rupanya dia ini jauh gitu dari yang ekspektasiku gitu. Berdasarkan aku tahu yang di internet, yang begini. Ternyata dia ya beda lah gitu kan. Makanya di sinilah kita untuk mengenal lebih dekat kan. Biar juga istilahnya orang menggeser asumsi yang udah melenceng dari si Jidan ini kan. Beberapa waktu lalu juga pernah diwawancara media ya. Dan saat aku diwawancara media ditanya tentang keturunan, aku pasti jawabnya keturunan Belanda. Karena situasi itu di depanku ada orang tuaku yang bilang kalau mau nggak mau ya harus ku bilang gitu. Walaupun aku nggak punya bukti, kadang juga ada di DM Instagram, lu bukti lu apa kalau lu bule gitu. Ada yang nanya? Ada. Iya. Ngerespon ini Insta Story, kan ada Insta Story dulu Q&A, abang bulan mana? Terus direspon, mana bukti, aku nggak bisa ngasih bukti apa-apa. Iya benar. Cuman kata orang tua. Tapi gini Jidan, kalau dari pandangan kayak, kalau memang maaf nih kalau juga buat orang tua Jidan nih, bukan berarti aku mencoba menyangkal, tapi kalau memang metode yang dibuat itu biar Jidan nggak merasa beda dengan ngasih tahu kalau dia keturunan tapi nggak ada bukti, itu aku bilang salah sih. Malah sama Jidan jadi kayak mungkin mikir kenapa sih harus pakai kebohongan yang kayak gini gitu. Mendingan kayak pure jujur bahwasannya kan memang pure Jidan ini kan lahirnya kayak gini, nggak ada garis keturunan. Mungkin viral makin bakal wow gitu, makin luas kan. Lebih unik gitu, karena kan kalau udah keturunan udah basi lah ya. Pasti nggak ada minimal, kalau nggak kulit putih ya rambut pirang. Bener. Tapi ini kalau sama sekali nggak ada gennya kan wow. Aku aja mungkin kalau kau sama sekali nggak ada keturunan, anjir kok bisa gini. Iya, aku dari tadi, mana ceritanya coba? Aku dari tadi juga mau nanya, rambutnya di bleaching berapa kali? Enggak, Cok. Itu tumbuh udah gitu. Kukira lagi. Sama ini sama kulit sama. Oh iya. Gak bisa beda warna. Mungkin kayak orang yang lebih teliti mungkin dia nengok ini garis keturunan dari mana. Ada nggak campurannya? Mungkin lebih. Iya sih. Lebih asik sih kalau dibongkar. Kalau Koki ada nggak mau tanya Ki? Mau tanya inilah, tadi dia bahas tentang game kan. Mau bahas tentang game, lagi enaknya main game apa. Baru di streaming itu penontonnya lagi senengnya kau nih mainnya game apa gitu. Nah, untuk saat ini aku sedang bermain GTA San Andreas Multiplayer, itu game lama dan komunitasnya juga nggak sebesar game-game kayak PUBG, Free Fire, itu komunitas kecil. Nama komunitasnya Jogja Gamers. Dan kita itu main di satu server ya. Satu server itu paling playernya tuh bisa 400 sampai 800-an orang aja. Itu udah maksimal ya? Itu udah maksimal. Dan sebenarnya aku besar di YouTube juga gara-gara itu, karena memang aku awal-awal itu yang main-main itu. Jadi penonton aku besar situ.
Dan penonton aku suka aja sih aman-amannya sama pemain itu sih. Jadi Mereka kalian nyari dia di YouTube, di di streaming. YouTube juga ada. Iya. Jangan di lapangan bola. Nggak ada. Dia nggak ada di lapangan bola. Dia di depan PC main sama teman-temannya. Jadi kalau kalian masih penasaran sama si Zidane bisa datangi channel YouTube-nya. Iya, Nanti kita channel YouTube. sertakan di bawah kan. Kalau mungkin Iya, apa? nggak lanjut aja. Dan Mungkin mau gue tambah satu. Iya. Selain main GTA San Andreas multiplayer, mungkin buat orang-orang tuh GTA San Andreas multiplayer tuh terdengar asing gitu kayak game apa ya. Nah, selain itu aku juga main game yang lain kayak game offline, story, Contohnya? Five Nights at Freddy, game horror itu main GTA Vice City, main game-game offline lainnya lah. Game-game Minecraft. lawas Itu ya. biar apa ya, biar relax gitu. Karena kan main Iya. offline lebih relax, kalau online kan nggak offline harus dan ngikuti serius cerita gitu. kan, Ngikutin storyline-nya. cerita. Nah, gitu Seru aja. sih, seru. Dan ntar kalau misalnya udah rakit PC, mungkin ada beberapa game lagi yang mau aku mainin kayak Valorant, ya. CS:GO mungkin bakalan aku mainkan. Itu sih. Biar lebih ini sih. Survive-nya lebih Ya, luas lah. lebih luas. Ya. Main Tapi game random sih. pandangan Zidane terhadap Erling Haaland itu kayak mana? Suka kah sama dia atau malah benci enggak? Gua nggak mungkin benci, nggak mungkin benci. Enggak maksudnya kayak gara-gara kau nih gitu. Kita nggak bisa nyalain dia. Kayak bos ya lah. Di awal aja aku nggak kenal siapa Haaland. Tapi rasanya oke lah orang disamain sama pemain bola juga. Kalau misalnya disamain sama bandar narkoba, apa juga lah kan. Siapa sih nggak mau disandingkan sama pemain bola kan? Apalagi terkenal, striker dong, muda lagi. Enggak, aku kira dia benci sama Haaland yang dia main PS kan, di sliding Haaland. Mati. Atau ini Tackle, tackle, Cok. Tackle. Jangan ini double changer nih. Oh, double changer. Iya, kan iya. katanya kan kita punya tujuh kembaran di dunia, ya kan. Aku mirip siapa ya kira-kira? Mungkin Tapi gini. ini apa? Triple Scott apa? Travis Scott. Travis Scott. Keren cowok Islit. Lebih ke ini sih. Lil Nas X. Temptation. Nge-G, cowok aku nge-G, goblok. Udah nggak ada orangnya. Mungkin kalau di plot twist kan ya kan, di sini Zidane dimirip-miripi Haaland, di sana Haaland dimirip-miripi Zidane. Bisa jadi. Siapa yang benar. Mungkin viralnya nggak sampai kemari. Terus Haaland di sana kesel makanya dia jarang nyetak gol lagi. Betul cowok itu betul. Ih, Bener kan? ini jangan-jangan Haaland nih mirip dia nih. Bukan dia yang mirip Haaland. Haaland. Iya, aku lebih setuju gitu. Bener ya. Kenapa? Karena Zidane nggak ke-expose. Iya. Karena kan Haaland di sana di-expose kamera di Iya, lapangan. bener. Kalau Zidane streamingnya diliput kamera, siapa yang nggak terkenal? Kau bayangi kalau lagi streaming depan kameramen semua. Iya. Cuman memang naiknya gara-gara yang aku tahu cuplikan ini, Haaland ketika selebrasi ngucap alhamdulillah. Tahu lah orang-orang TikTok nih langsung dipotong masuk video dia jeduk jadi ya. Jeduk Enggak langsung. iya. Iya sih bener. Yang nge-like 1M gue pikir. Yang komen 10.000 lebih. Meledak. Itu kawan Zidane bukan? Iya, itu kawanku yang ngepost. Iya. Sama itu di repost juga sama orang. Di repost, yang repost itu viral juga videonya. Iya, semua yang ini nge-stitch gitu kan. Kalau di TikTok nge-stitch gitu. Di Viral repost, semua. repost viral. Itu dapat duit enggak sih? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak sih. Gini loh, seharusnya tuh dapat duit, cuman fee-nya dia nggak kebagian. Ya nggak? Kurang tahu juga. Dia manfaatkan itu viral. Cuma kawanku Seharusnya enggak ada info. kau bisa ngambil royalti sih dari itu. Itu Mungkin karena orang- sekedar sosial media aku juga naik gara-gara dia, mungkin udah oke lah. Dari situlah untungnya, dia ngambil untungnya dari situ aja sih. Sosial media aku juga naik ya. Bener. Sampai 6.500 lebih itu pernah ya. Itu IG, TikTok juga. Gue sempat buat akun TikTok agar apa ya? Kayak temanku kalau misalnya mau buat video tentangku ada Biar yang si di tag. ngupload di situ, ya. Dia di tag, terus orang-orang ngeklik akun aku, di situ aku taruh YouTube, Instagramku gitu. TikTok 7.000, YouTube aku sekarang tuh 10.000 lebih. Karena lebih aktif di YouTube juga. Iya, bagus sih. Ya semoga dengan YouTube Zidane yang berkembang ini ya kan, dia lebih kayak aku ini loh. Gitu. Iya, aku terkenal bukan karena ini gitu. aku punya apa namanya simpel ya. Dimirip-miripin gitu. Bukan, aku terkenal bukan karena ini loh. Maksudku udah ada mati lah itu. Ini aku punya karyaku sendiri gitu. bener, Ini aku yang baru gitu. Dari YouTube-nya itu kan, ya bener. Aku setuju karena apa? Dia memanfaatkan viral dengan baik. Baik, Nggak ya. yang cuman viral diundang ke TV habis itu hilang. Mati ya kan. Nggak ada. Tapi pernah diundang ke TV? TV belum pernah. Oh, belum ya? Mungkin nanti ada. Paling mana tahu. jauh kemana? Paling jauh
Enggak, ya ini ke Binjai. Dari Medan ke Binjai. Ini paling jauh baru diundang nih. Dia sekarang lagi di Binjai nih. Paling jauh tuh. Paling jauh. Paling jauh. Udah diundang-undang masalah-masalah gini paling jauh dari sini. Bener-bener. Jadi first time ke Binjai atau gimana? Gua udah sering ke Binjai dulu, udah sering ke Binjai juga. Mungkin kalau jalan-jalan mau ke Bukit Lawang, iya. masih Yang mampir ke ngelewatin, sini, yang ngelewatin. Jangan Kadang juga mampir juga kalau misalnya pulang dari situ capek, itu mampir ke Masjid Binjai. Masjid Itu kan Agung. Masjid Agung ya. Ada makan-makan sate situ, ada jualan-jualan banyak juga. Iya, Ini kalau ke Bukit Lawang jumpa komunitas nih. Iya. Boleh semua. Oh iya di Bukit Lawang udah boleh, Cuk, iya. Akhirnya aku jumpa golonganku. Ya, kita doakan aja nanti ketika Jidan ke Bukit Lawang jumpa Halan. Buset, Enggak. Alan permainan enggak sampai sini. Jauh kali mana? Siapa yang tahu? Jauh kali mana? Kalau Halan lebih ke teror-teror. Terus enggak tuh. Aku nggak tahu anjir. Sial. Ada lagi nggak yang mau ditanyain kira-kira ke Jidan gitu? Apa ya, Ada yang mau- mau dibahas lagi? Yang aku bahas itu sih kayak apa? Kan maaf ya. Maksudnya taunya albino kan. Taunya albino, maksudnya di lingkungan sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Iya, benar, Kita nggak usah benar. jauh-jauh. Apa dari- responnya? Karena dari kita lingkungan sekolah. hidup di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu tiap baru masuk sekolah, contoh kayak baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMK, pasti orang-orang kebingungan. Lihat ini kok beda, ada yang interaksi juga. Dikira orang keturunan mana. pertukaran pelajar ya. Iya, iya benar. Orang mana juga. Tapi 3 bulan setelah aku di sekolah itu orang-orang udah pada nggak peduli. Aku juga kan ada ini udah biasa dilihat lah 3 bulan. Setahun di sekolah udah nggak ada. Ya udah lagi sih, biasa kayaknya. aja ya. Biasa aja. Udah Gitu. biasa Mungkin aja. pas baru-baru masuk mungkin aneh gitu. Dan kalau misal ke tempat-tempat baru kayak misalnya ke tempat wisata itu pasti ada aja yang ngeliatin itu. Iya sih. Pokoknya serasa diawasin gitu. Bukan diawasin kayak Diintai. diliatin gitu kan. Nggak Diliatin. nyaman ya kan ditengoki gitu kan. Iya, tapi mau gimana lagi, kita nggak bisa marah juga sama mereka Iya ngeliatin sih. kita. Ya kali ya gue, woi ngapain lu liatin gue? Iya benar. Nggak bisa juga digituin ya kan. Gak bisa. Dalam hati orang tuh Halan kok kasar. Oh, Di enggak. komen di Instagram halal. Tahu lah netizen Indonesia kan. Kemarin kan sempat ini salah juga, yang salah serang akun karena mirip. Ada. Mungkin kayak gitu, ada. Apa ya, ngeri sih gitu. Mm-mm. Nih aku naik kok di sekolah kayak mana nih? Di sekolah. Seorang Jidan gitu di sekolah. Di sekolah kan aku viral aja tuh udah di masa-masa corona ya, udah nggak masuk sekolah. Tapi sekarang juga udah tamat ya, udah tamat. Sekarang udah tamat, udah Nggak lulus. ini ya, nggak ngerasa ya. Nggak ngerasain. Kasian banget, Cuk. Iya, Cuk, seru loh. Seru masuk Iya, sekolah. bener. Nanti Nah, karena pas corona. perpisahan apa dipanggil ke atas panggung. Iya. Hal Erling Haaland. Iya. Cuk. Selebrasi dah. Enggak, jaging bola. Enggak, cowok udahlah jangan bahas Alan lagi lah. Dia udah klarifikasi. Iya, bener. Dia orang Medan. Tapi gini juga lah Aldan Jidan nih kan sebagai seorang kita bilang albino ya. Iya. Punya nggak keluh kesah sebagai seorang albino gitu? Apa sih enak nggak enaknya? Gak enaknya apa ya? Kalau gak enaknya udah jelas kita punya masalah di bagian mata, cacat lah, kita sebut cacat lah, cacat di bagian mata. Itu gak nyaman banget. Kalau misalnya dari dulu aja kalau aku belajar, aku tuh pasti duduknya paling depan. Harus paling Harus depan ngeliat papan tulis ya. Paling depan lagi. Dekat dengan papan tulis. Udah paling depan di depannya lagi. Kadang juga waktu di SMK kan diizinin bawa HP. Dia kalau masih SMK lebih enak. Kita foto papan tulis dari Iya, jauh tinggal terus kita nyata. catat. Nah, itu sih. Sama kalau mata ini kan indera kita yang paling penting, penting ya. ya penglihatan kan. Contohnya kalau aku main bulu tangkis saja kadang nggak lihat arah bola. Susah. Kalau ada di kulit apa gitu? Kira-kira? Dari kulit itu sensitif sama Panas. panas matahari, ya? cahaya matahari juga sih. Karena menurut pengalamanku ya, kalau aku di tempat dingin sekalipun di gunung, terus misal kan dingin tuh cuacanya, terus kena cahaya matahari, tetap merah, tetap Otomatis merah tetap tuh ya? pedih, tetap merah, tetap berulah. Berarti ini sinar UV ya? sinarnya bukan karena panasnya, Panas ya? bukan karena Sinar panasnya, tapi UV-nya ya? sinarnya. Tapi aku mau nanya nih, guys. Kalau mungkin nanti si Zidane berumah tangga, ya kan, beristri gitu, apakah mungkin anak dia ada gennya kayak dia juga? Kok nanya aku nih? Kalau punya keturunan, ya aku mau nanya. Aku kan juga istilahnya belajar lah sedikit dengan biologi. Menurut Gennya aku kalau gennya mungkin kalau warna rambut enggak, tapi warna kulit bisa nyantol. Kalau dari ayah. Yang aku baca juga albino tuh bisa keturunan bisa dapat. Dapat. Karena dia hoki-hokian juga Ya, oke-okean juga. Aku kalau misalnya dapat sih
ya gimana lagi mungkin Ya. semoga aja semoga ya normal ya. Tapi berharap normal anakmu. Berharap normal. Kenapa gitu, Jan? Karena ya takut aja kayak terjadi lagi kayak aku gitu kan. Ngerasain apa? Susah bersosialisasi juga. Berarti Dia nggak mau anak itu ngerasain apa Apa yang yang dia dirasain? rasain. betul. Itulah seorang ayah nanti. Nggak mau pengen anaknya sama kayak Tapi dia. kalau misalnya dapat jodoh di Eropa kan, Siapa tahu? Memang yang blonde man. ini info juga bagi kalian. Nah, ternyata Zidane tuh suka yang blonde. Oh iya. Itu fun fact. Fun fact tuh. Jadi kalian buru-buru cat rambut dah. Nanti anaknya pas lahir Halan Junior. Sama bang. Ini tetanggaku kok beda rambutnya, tiba-tiba kan. Tetangga. Udah bisa ya cat rambut. Bisa masuk kemari cat rambut. Enggak, Cok. Dia bukan main cat, dia mau yang betul-betul asli Oh, dari asli. luar dia. Enggak mungkin ngecatnya sampai bulu-bulu mata, Cok. Kelilipan dong. Impor. memang Cok. tinggi selera ya, tinggi selera. Itulah standar harus tinggi memang. Ya. Standar harus tinggi ya, Bang. Ini aku mau naik juga nih, aku kan nengok Instagrammu kan. Kau suka ini ya kayak apa? Naik gunung. Itu karena kebetulan aku diajak Oh, pamanku diajak. aja, Oh, diajak diajak. pamanku liburan ya. Keren, Cuk. Naik gunung. Bukan Kapan lagi bukan ya? penggiat, cuma Bukan karena penggiat, kebetulan bukan kebetulan kalau misalnya diajak oke guys Gas. gitu aja. Orangnya- Cocok waktu pas kan. Cocok waktu orangnya, pas, orangnya guys. supel ya, Supel. gampang ya. Tapi Diajak aku diajak yang- aja kui. Aku yang gimana ya? Yang aku amazed dari itu tuh humble loh. Itu sih yang Benar. pertama. Dari semua video aku tonton kan kayak video-video sepotong-sepotong kayak dia tuh mana ya? Lebih kayak udahlah itu kamera pun nggak peduli amat, penting kayak cuman menyampaikan 1-2 kata udah. Selebihnya suara sendiri gitu kan kayak. Dan ini mau gue bilang, jadi untuk Glenn, dia bukan sombong. Glenn cara nyapanya salah. Betul, bener. Ini perlu di disclaimer. Glenn Iya. nyapanya, halah. Orang apa ya? Mungkin lain kali kayak jumpa datangi salam. Bang Jidan ya atau kayak gitu kok. Iya, Yang mirip Halan. itu aja ya, sih gitu. kalau mau nyapa gitu aja sih. Karena kalau diteriakin dari jauh juga ada masalah di mata. Mana yang ngeriakin mana? Benar. Nanti dikira oh gini sini semata wae kan. Padahal enggak kelihatan. Enggak lihat deh kan. Susah juga kan. Sama ini juga apa Jidan? Aku mau nanya. Menurut Jidan nih, albino itu sebuah kekurangan atau kelebihan? Kalau menurutku tuh kekurangan ya, karena banyak kurangnya daripada kelebihannya gitu. Kita tuh susah bersosialisasi sama Itu yang pertama. orang-orang. Kalau misal kita lahir nih di lingkungan yang kayak gini lah, mayoritas rambut hitam, kulit kayak gini, Ya, susah bersosialisasi. Kita susah mau menjadi seperti kalian. gitu. Normal itu susah. Susah menjadi seperti normal. Ada aja tuh. Kalau misal kita udah berusaha jadi normal, ada aja pas itu yang liatin kita jadi merasa beda gitu, kok diliatin gitu. Tapi tadi ya sepanjang kita perjalanan, aku di belakang nih lihat di kalian. Kayaknya aku lihat respons kalian itu pas kita berhenti dalam merah ya, kayak pada liatin gitu kayak ini siapa sih bule bukan tapi ada ibu tadi kayak kepala gini samping aku loh, orang ini di sebelah kiri ibu samping aku gini kepala Itulah dia. Sampai bule gitu bule ya. bule Aku juga tahu tapi aku nggak berusaha Nggak berusaha gubris natap ya? balik karena tahu. Kenapa sih dengan bule? betul loh tadi Kenapa di bule samping itu- aku tadi Kenapa bule itu privilege-nya tinggi kali di sini ya? padahal di sana ya udah biasa aja gitu Iya, kan. benar. Mungkin karena dolar di sini tinggi kali iya gitu sih. Benar Enggak Cuk, sih. nggak ada kayak gitu. Rata-rata kayak bule yang digaungnya di sini di negara asal biasa Biasa aja. aja Ya gini loh, logika. Cuman abang-abang biasa gitu. Cuman abang-abang keringetan biasa tuh. Enggak ada yang istimewa. Kau entah lah, kau dari Inggris, ya kan? Atau kau dari Amerika, kau bawa $1,000 kemari udah kaya kecuk. Iya. Bisa di hotel bintang 5. Iya. Masalahnya. Walaupun liburan cuma seminggu, kok bisa pulang lagi, bisa tenang kau di sini. Iya, tapi yang dipermasalahkan kenapa terlalu ini kali loh. Didewakan. Bener. Terlalu ini kali. Karena mungkin beda sih, gitu juga mungkin. Tapi gini loh, respon orang luar, orang barat nih ya, orang-orang bagian barat ketika orang asing ke sana kayak biasa aja. Iya. Tapi begitu orang tuh yang Kesini? istilahnya kemari kayak didewakan gitu kayak. Kok itu kelamaan dijajah Anda. Nggak bisa move on. Sama juga di daerah-daerah Afrika juga banyak Iya, gitu kalau iya. Daerah-daerah Afrika kan aku juga sering lihat video apa ilmuwan-ilmuwan apa kayak petualangan-petualangan dari itu menjelajah desa-desa di Afrika, diliatin bahkan ada anak-anak yang lari juga gara-gara lihat bule mungkin ya gitu. Bener. Biasa sih kalau misalnya hal-hal yang jarang mereka lihat, Iya, mereka kayak lihat. kita pernah nonton ini enggak sih film yang The God Must Be Must Be Crazy Crazy. yang dia nengok botol dikira sial. Iya. Mau dibuang ya Ke botol. sampai naik ke dataran tertinggi ya. Bener. Ibaratnya jangan sampai kita terlalu apa ya? Super excited atau naruh ekspektasi tinggi gitu. Mungkin bagi kita sekarang kayak
orang yang berbeda kayak Zidane. Mungkin dengan yang lain juga, dengan teman-teman yang banyak kekurangan atau ya tanda kutip difabel atau apalah. Orang berkebutuhan khusus lah gitu. Ya jangan bully gitu ya kan. Intinya jangan rasis sih. Itu yang satu itunya. Tapi kita sebagai manusia sama. Syukurlah sama penontonmu, sama viewersmu. Masih ada orang-orang yang lebih menghargai lagi, yang suportif gitu kan. Kalau menurutku viewerku itu adalah segalanya sih. Tanpa viewer aku bukan apa-apa. The best. Biarpun kadang viewerku toksik, itu malah susah dikontrol. Toksiknya lebih seru loh ketika kita ada komunitas sendiri. Susah dikontrol, walaupun susah dikontrol gitu. Mereka mau semena-mena mereka aja gitu. Tapi senang sih gua. Nanti kalau kau nge-stream itu ada nama aneh-aneh, aku yang ngomong. Pelakunya. Udah ketemu ya guys ya. Pelakunya. Satu di sini. Aku mau nanya juga kan, kalau Zidane menanggapi dark jokes, pernah nggak kena dark jokes? Sering. Ini di luar konteks temen dekat ya. Netizen. Ini ya nikmatin aja. Kalau bisa dibalas juga. Dibalas juga. Kalau bisa dibalas, ya udah biarin aja. Kita minum dulu ya. Nah, karena kan tipikal orang yang mungkin berkebutuhan khusus gitu, atau aku nggak bilang Zidane ini yang gimana ya, cuman kan berbeda. Itu pasti di Indonesia ya dark jokes bang kata dia gitu kan. Alah cuma bercanda bang, kok jangan baper, jangan baper gitu. Itulah urus jangan baper. Kan nggak semua orang bisa kok urus standar mental lah. Cuman sekarang ini semakin gue lihat kayak yang berkebutuhan khusus tadi, ya kayak biasa aja. Contoh kayak Dani Aditya itu. Iya, dia udah berdamai dengan dirinya sendiri. Malah sekarang julukannya Dani Aditya Footless. Anjay. Astagfirullahaladzim, cok, nggak ada kaki, cok, itu namanya. Tretan yang buat. Kakinya masih ada, cok, cuman nggak bisa digunakan. Ada kakinya cuman sebagai Pokoknya dekorasi. semua. Kau kalau punya teman difabel, mau dapat panggung, datangnya ke Tretan. Diterima. Yang nggak punya leher. Masa kemarin dia buat konten cu sama ini apa dadaman chessman. Masa dibilangnya temen-temen dia tuh SCP wah. Mutan aja. Tapi si ini sih yang Papua itu sih yang apa lagi siapa yang ular yang kayak gini tuh chessman. Iya dibilangnya kayak kuda catur disamain ya. Yang letter L ya. Enggak ada akun. Astaga. Tapi asik sih kayak ada beberapa juga konten MLI yang Dani Aditya jadi tukang parkir naik kursi roda gitu. Terus dia ikut Squid Game, nggak kebalik kursi rodanya gitu. Tapi bahaya sih Dani Aditya tukang parkir. Bang, ya bang mundur. Dia mundur. Lucu, dia menghibur nih tuh. Aman. Dia ikut mundur. Tapi ini ya, kalau aku lihat nih kenapa Zidane milih masuk baju ke dalam celana gitu. Stylenya kok gini. Dari fashion. Lebih nyaman sih. Kayak ada nggak alasan tertentu gitu kenapa milih style gitu? Setelah karena aku tuh jujur lebih suka hal-hal yang berbau masa lampau karena aku juga belajar tentang sejarah ya. Orangnya filosofis ya. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Perang Dingin. Ya, aku suka baca-baca itu konflik dunia juga. Lama-lama aku lihat stylenya lah, lihat stylenya. Mereka lebih suka masukin baju ke dalam celana lebih keren aja sih menurutku gitu. Old boy. Selera. Apa namanya? Keren. Kalau vintage Mungkin kalau Zidane nggak bisa jadi pemain bola di Jerman, dia pengen jadi tentara Nazi. Buset. Jangan. Saya. Jangan. Hans Gerd de Flammenwerfer gitu. Bahaya, jangan. Führer ya. Jangan gitu. Main Führer. Aku nggak berani nentuin Kan itu bercanda. Sensitif sekali kalau udah berbau-bau nazisme. Kita nggak tahu kan itu masih ada apa enggak tahu kan. Tapi banyak di meme kan gitu. Banyak pasti orang yang ingin membangkitkan ideologi itu pasti banyak. Tapi siapa yang tahu menurut si eksis? Nggak tahu Di sih. Jerman banyak sih neo-neo masih ada paham neo-neo itu? Masih ada pahamnya. Itu apa? Lebih ke fasis ya? Lebih ke fasis. Mereka tuh fasis ya. Beda seperti komunis ya. Karena paham-paham orang Indonesia tuh masih banyak salah paham tentang perbedaan fasis sama komunis. Iya, ada yang bilang Nazi itu komunis, Uni Soviet PKI gitu. Kalau yang ku ketahui di lapangan banyak orang masih asumsi bahwa Nazi itu komunis, padahal fasis kan. Padahal fasis beda. Itu kok di sana tangkapi nggak tuh ya kayak di sini? Bisa jadi. Ditangkapi maksudnya masih ada yang mau Nazi gitu. Pasti. Kalau di sini kan yang ketahuan apa PKI? Di sini PKI ditangkapi. Tapi di sini sih nggak sekeras dulu sih. Paling cuma di penjara atau di kayak di apa namanya? Tegur lah. Ya mungkin kita nggak usah bahas yang terlalu kiri. Iya, agak sulit ya. Jadi kita kanan aja ya.
agak ya. susah takutnya. Serem-serem nanti aja. Nanti kamu Rifki yang mancing-mancing tadi. Tuh, udah ada tukang bakso tuh. Jangan dites. Udahlah. Janganlah ya. Jangan Iya, dicoba. jangan ya Rifki Iya, ya. Masa depan masih panjang kan? Iya, masih Masih mau nikah kan? Jadi kalau aku boleh tahu juga, kira-kira nih buat cewek-cewek di luar penasaran nih. Kira-kira standar kualifikasi seorang Jidan gimana sih buat cewek? Iya. Yang pasti selamat dari Perang Dunia Kedua. Eksis sampai sekarang. Waduh. Mungkin teman Jidan bisa spill juga ke teman-teman cewek gitu. Standar dia. Spill gimana ya maksudnya? Ya kriteria lah. Iya gitu. benar. Soalnya kami juga banyak ngundang tamu cewek. Iya. Mana Nanti- tahu mana tahu ada nyantol. Nanti pas bintang tamunya datang, Bang, itu yang kemarin bisa. Jujur Bisa aja, lah. jujur aja. Saat ini aku juga belum terlalu mapan ya. Jadi gak niat untuk cari-cari cewek gitu. Enggak, maksudnya kita jangan bahas mapan. Ini dulu. nggak bahas ketertarikan materi sih. gitu. Ketertarikan ya. Sebelah aku tuh biarpun selera aku yang aku bilang tadi tuh sama Blonde ya, lebih suka orang-orang rambut pirang. Yang namanya suka itu gak mandang apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya misalnya nih aku jumpa perempuan terus even itu bukan kriteriaku, bisa aja aku bisa suka sama dia. Namanya Iya, enggak ada suka. alasan. Terkadang kita manusia pasti gitu. Iya, bener. Dan bisa jadi juga si cewek ini tadi kagum denganmu ya karena kau gitu, Iya, nggak karena bukan materi. Ya. Ya, bener kan? Tadi selain blonde apa gitu kriteria? Tinggi kah, putih kah atau apa? Tinggi putih pasti udah jelas sih gitu sih. Itu Berarti standar Asia lah ya. Standar Asia. ya, itu udah yang enak dilihat lah. Semua laki-laki Lagi-lagi pasti kriteria gitu. good looking ya. Mungkin kadang abang-abang ini sendiri seleranya tinggi-tinggi yang putih, yang tinggi mungkin. Tapi kalau tiba-tiba nanti suatu saat jumpa cewek, Siapa aja gas lah ya. rupanya nanti jumpa cewek kok sefrekuensi padahal gak sesuai kriteria gitu. Cocok gas. Cocok gas gitu aja. Intinya jangan terlalu nyerok. Standar tinggi ya. Kayak yang kita bilang kalau di bawah apa? Dibawa ke undangan nggak malu diajak angkot mau. Mau ya. Itu dia. Bener Lagi-lagi itu senjata kita ya. Ya buat cewek-cewek ya siap-siap yang mau digas. Yo. Enggak. Jangan dong. Kira mau Kalau kayak digas. gitu. Nah, aku mau nanya ini, apa pernah nggak ketemu apa yang sama Zidane? Sefrekuensi. Enggak, albino lain. Ada Ya, satu komunitas albino. komunitas enggak. Satu orang ada. Anak sekolah. Itu Di mana kelas 4. Jadi kan waktu itu sholat Jumat nih, ada anak sekolah tuh. Biasa lah kawannya, abangmu katanya, abangmu katanya. Padahal bukan nih. Jumpai di mana itu? Di masjid. Masjid mana? Masjid dekat rumahku juga. Oh, berarti daerah Pancing juga? Di daerah Pancing juga. Enggak, soalnya di ke rumahku enggak dekat sini sih, arah ke pasar Lima sana. Ada juga anak-anak turun Rusia, rambutnya panjang. Itu kan memang keturunan. Kira dia. Itu kok nggak tahu ini keturunan atau nggak keturunan tahu. atau albino, tapi kayaknya mungkin dia keturunan sih. Mungkin dia keturunan. Rupanya dia dipanggilnya juga Reus gitu. Dia bilang itu abangmu katanya. Wah, Ojil. gila, aku nggak bisa sih sebut kalau ini anak albino ya nggak bisa. Nggak bisa, jangan Karena digituin. nggak tahu, bisa nggak tahu langsung gitu. klaim. Iya sih. Tapi sejauh inilah ada nggak gitu saran yang mau Jidan sampaikan ke orang-orang yang istilahnya terlalu gimana ya? Suka menjelekkan secara fisik gitu. Menjelekkan secara fisik. Ada nggak saran buat kalian gini lah jangan Body shaming. body shaming. Manusia itu diciptakan gak ada yang sempurna ya, selalu ada kekurangan ya. Coba lihat aja diri lu sendiri sih, pasti ada kekurangannya. Iya, bener. Jujur aja sama diri sendiri, pasti ada kekurangannya. Gak ada yang merasa sempurna, pasti ada kekurangannya sih, itu aja. Jadi lebih baik kita jadi orang kayak mana itu? Kalau misalnya melihat sebuah kekurangan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Iya, gak usah dibahas, anggap aja tuh nggak ada apa-apa sih. Kalau gue sih gitu. Kalau misalnya gue komunikasi sama orang cacat, enggak aku bawa-bawa tuh. Misal dia kakinya patah gitu, kakinya buntung mungkin. Ya buat apa dikata-katain? Iya sih bahasa sih. Bener. Mana tahu dia itu gara-gara kecelakaan atau apa. Ya, intinya kita nggak tahu storyline sebenarnya. Nggak dia, tahu storyline backstory-nya, tapi kita nggak berhak ngejudge loh. Kita pasti udah tahu dia hidupnya sedih ya. Iya, Mungkin bener sih, mau berat lah. jalan aja susah misalnya tuh kan. Ya gak usah nambah-nambah beban dia. Mungkin dengan candaan-candaan kita aja bisa membuat dia baper mungkin. Takutnya dia sakit hati ngadu sama yang di atas, kok udah urusan sama yang di atas udah kacau lah. Udah kacau. Kau habis. Ada nggak gitu kira-kira nasihat kecil yang bisa disampaikan ke orang-orang yang toksik, yang sampah kita bilang, Toksik yang gimana dulu? yang ngatain tadi kekurangan, Yang rasis Ada nggak? lah. Udah kan udah dibilangin tadi. Kalau dia bilang lihat aja dulu. Pasti ada kekurangan sih.
Kalau nasihat bagi penikmat konten toksik, itu kan. sampah. Ya, itu yang penting kan mereka diuleh-uleh mereka aja. Paling Circle lah. di circle mereka. Aku juga toxic gitu. Iya, Tapi sih. kalau misalnya di circle keluarga, gak mungkin lah Ya iyalah. Om, ayo sini duduk kita weh. Jadilah Iya. toxic Jadi- yang subjektif. jadi keluar pada tempatnya. pada tempatnya. Ya, benar. Masa lagi bercanda sama Om Awe, anjing bisa aja tuh. Barangnya gini, lagi ngobrol-ngobrol nih dan sama kakek yang ngobrol. Pada tempatnya aja sih. Janganlah. Jangan kayak gitu dong. Sudah. Lagi ngobrol keluarga. Bapak kemana boy? Sama omnya. Kan enak. Bapakku juga mana? Iya. Lain. Rupanya udah nggak ada apa-apa. Dicari. Agak gelap. Nah mungkin kita udah mau deket closing juga gitu kan. Mungkin dari kau dulu lah. Ada nggak? Ya kayak yang kau tanya sama Jidan tadi nasihat atau Untuk orang-orang. ya pesan mortal lah ya kan. Pesan Moral. Ya pesan moral lah. Mortal kan yang berantem itu. Iya pesan moral. Kalau aku mungkin nggak ada sih karena tipenya aku udah terlalu banyak memendam. Jadi aku juga apatis sih sama orang-orang sekelilingku ya. Serah kalian mau mau ngejat itu hak kalian. Cuman baik lagi jadi kayak Jidan. Ada kaca nggak di rumah? Tengok dulu fisikmu gimana. Pasti ada kekurangan. Bukan berarti kau sempurna di dunia ini gitu. Kau tuh nggak tinggal sendirian, ya. Jadi pandai-pandailah kau tuh bertutur kata. Itu sih dari aku. Nah kalau aku gitu. Ya kalau aku jangan rasis ya. Aku paling benci sama orang yang rasis. Paling gak suka. Enggak, tapi gini sama orang Ki. Korban. Kalau kau bilang jangan rasis itu gimana ya? Kadang ada juga ketika waktu kita terpicu untuk jadi rasis. Enggak, kalau aku sih lebih rasis pada tempatnya. Misalnya kayak tongkrongan teman-teman. beda, Cok. Kalau udah tongkrongan udah gak rasis namanya. Aku rasis. Ke orang yang nggak dikenal. Iya. Aku rasis untuk membela. Iya. Misalnya kayak main game, contoh main Valorant. Ada nggak rasis nih? Islam goblok kan itu kan. Ya aku bales anjing. Ku tanya dulu agamu apa? Atau mungkin kulitmu warna apa? Aku bales. Aku counter di saat yang tepat. Ya yang dia blaming tadi ikut bela gitu kan. Itu sih. Jadi biar nggak diinjak-injak gitu. Pas kau ngelempar Q&A rupanya kau ditembak musuh mati. Gara-gara kau terlalu Balas sih. ngebales sih. Lucu deh. Iya, soalnya Terus, kalau yang namanya rasis tuh nggak bisa dicegah. Itu aja kalau aku bilang. Cuman bisa dikurangi aja. Ah. Dengan kita mengcounternya, misalnya gitu ya. Lebih tepatnya dibawa santai aja lah. Tapi kan tadi bilang Jidan sih, kalau ada bisa balas dibales, kalau enggak ya udah. Iya, nggak usah dibawa ribet kali. Hidup udah Nah, aku pusing gitu. pukul nggak cerita. Hidup udah berat gitu kan. Nggak usah pala ditanggepi kali, makin berat gitu. Nah, buat teman-teman juga kan yang mungkin yang kayak pernah yang kita bahas tadi lah gitu kan. Berbeda kulit, ras, agama segala macem. Mungkin yang seperti Zidan di luar sana gitu kan. Ya tetaplah menjadi diri sendiri dan temukan bakatmu gitu ya kan. Biar kau pun dikagumi dengan kekuranganmu itu. Ya, Jangan benar jadikan kekuranganmu itu Sebagai apa ya? Males-males. ya menjual kesedihan lah jangan, gitu. jangan. Jangan menjual Terlalu kesedihan. mengemis juga, Bener. kan? Ya. Kalau Jidan ada nggak? Gitu. Gimana contohnya? Pesan-pesan untuk orang yang sama. Sama. Kayak Maksudnya ini untuk universal lah untuk semua orang. Untuk semua orang yang misalnya mempunyai kekurangan ya, manfaatkan aja kekurangan. Kalau bisa kekurangan bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Contohnya seperti Dani Aditya, gue jauh-jauh. Dia memanfaatkan kekurangan dia untuk membuat komedi. Komedi di mana orang cacat jadi tukang parkir, orang cacat main Squid Game seperti itu. Ada itu pasti. jangan jadi kekurangan sebagai ini sih. Jangan di lampu merah. Kenapa gitu? Ya kan banyak yang kekurangan. Oh iya. Ya kan? Yang minta-mintaan. Kan dia yang nggak kekurangan membuat dirinya seakan-akan kekurangan cowok Iya, gitu. iya, Nah, jadi obrolan ini kalian bisa ngambil beberapa poin. Yang pertama, Jidan tuh pure dari Medan dan dia bukan keturunan Belanda. Bener. Kedua, dia tuh hobinya main game. Kalau kalian bisa mau lebih dekat sama dia bisa datang ke link stream YouTube-nya. Iya. Dan ketiga, jangan klaim dia tuh orang Tegalrejo ya. Ya, betul. Pure Medan. Bener, Medan. Jadi kalau kalian Sumatera Pride ini. ini wilayah punya Medan ya. Jadi kalau kalian bilang kok abang tiba-tiba main ke Sumatera, memang dia tinggal di sini. Mungkin kalau kalian mau berkunjung ke rumahnya mungkin bisa kepancing atau mungkin kalian mau ada kolaborasi bisa kontak dia kan kalau mau lebih dekat. Kami juga baru aja sih kan kenal sama Jidan hari ini juga baru sama Jidan. Plus lagi nih buat aku kan ngomong gitu.
Nah, buat kalian yang nyamain terus sama Haaland, nah kalau bisa kalian tuh kumpulin duit kalian sumbang ke dia biar dia jumpa sama Haaland. Iya, biar jumpa, boy. Biar langsung jumpa kan bangga tuh. Medan jumpa sama Jerman kan. Norway. Adi. Apalagi kan orang ini kan Haaland 21, udah 17, 18 sekarang. Mau 18 start Desember. Beda 4 Beda 3-4 tahun aja. Mungkin ya, mungkin Berarti bisa 3-4 tahun lah. aja. Disupport kan dengan Mana tahu Haaland cedera ganti. Iya. Donasi ke YouTube-nya Haaland gitu. Itulah, kan. jadilah seorang yang lebih sportif, datang ke linknya, donasi itu lebih bagus ketimbang lu cuma ngomong-ngomong di kolom komentar enggak jelas. Iya. Selain stream juga aku juga bakalan sering ngadain Zoom Meet. Kemarin itu barusan Zoom Meet bahas-bahas sejarah ya. Sejarah. Nah, tapi kok nanya sejarah sama dia. Mungkin nanti kita bakalan buat lagi Zoom storytelling horor mungkin, horor yang lebih luas yang lebih bisa. Mungkin next time ke depannya Jidan bakal juga buat konten yang kayak gitu ya, tadi storyteller, bahas-bahas masalah sejarah. Buat kalian yang mungkin suka sejarah, apalagi sejarah yang kelam mungkin ya, Jidan ahli di situ. Masalah-masalah perang ya kan. Masalah perang. Enggak terlalu ahli lah, tapi paham aja. Oke. Karena aku lihat juga peluang juga sih buat Jidan kan, jadi seorang storyteller ya. Nah, mungkin itulah konklusi dari podcast kami pada hari ini, dan kami juga dengan penuh hormat, makasih Jin udah jauh-jauh kemari ya. Thank you. Udah mau ngumpul kemari ya kan. Jidan in the sky ya kan. Medan Pride lagi ya kan. Pride. Sekali-sekali Binjai sama Medan collab. Ayo. Kemarin kan udah ada juga tuh yang Binjai sama Medan collab. Ya udah. Oke guys, gitu aja ya video kali ini. Nanti next kami bakal ngundang bintang tamu yang lebih menarik lagi ya kan. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Dadah. Dadah semua.